Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rapi ya. Pasti lah. Iya. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Apa sih wes? Kan? Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Mantan misi wes. Pan. Tapi itu dong
yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Langsung ya.
itu motor tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Kan? Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, live breaking news kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa ya, Pak? Rapi ya. Pasti lah. Ya.
Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa kan, Pak? Rapi ya. Pasti, Roy. Iya. Mana tuh?
Gemeter itu dia tuh, gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Mantan sih Wes. Pan. Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak. Yang rapi ya. Pasti ya. Iya.
Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Divan ngapain Divan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, live breaking news kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rapi ya.
Ya, pasti, Ray. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gitu, gemeter tuh. Divan ngapain Divan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa kan, Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Ya, pasti, ya. Ya, Pak. Pak. Mana tuh? Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Nonton sih wes. Pan. Kopi itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung
Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Pasti ya. Iya, Pak. Mana tuh? Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa lagi sih Wes? Pan. Tapi itu dong yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus.
Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rapi ya. Pasti lah. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari.
Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Ya, pasti lah. Iya, iya. Pak. Mana tuh? Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Mantap sih wes. Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut.
Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa kan, Pak? Ya, rapi ya. Pasti, Ray. Iya. Langsung ya. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Nonton misi wes. Kan. Kopi itu dong. Yang buat Copi ngapain sih? Copi lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen
PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa lah, Pak. Rapi ya. Ya, pasti lah. Iya. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Di sana, Pak. Yang rapi ya. Ya, pasti, Roy. Ya. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Mantan misi wes. Pan. Kopi itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi.
Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak? Rapi ya. Pasti, Iya. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Reksa. Apa sih wes? Pan. Kopi itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi.
Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa lama. Rapi ya. Pasti lah. Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki.
Pemirsa, live breaking news kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa kan, Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Ya, pasti, Roy. Ya, ya. Pak. Mana tuh? Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Mantan sih wes. Pan.
pakai itu dong yang buat Coki ngapain sih Coki. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak? Rapi ya. Pasti ya. Mana tuh? Langsung ya.
Gemeter itu gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Kan? Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, live breaking news kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rapi ya. Ya, pasti lah. Ya.
Langsung ya. Gemeter itu dia tuh, gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Kopi itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak?
rapi ya. Jalan. Ya, pasti, Roy. Ya. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Apa itu dong? Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.
Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Ya, rapi ya. Pasti, Iya. Pak. Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Nonton si Wes. Kan. Tapi itu dong yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi.
Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak. Rapi ya. Pasti ya. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Nonton sih Wes. Pan. Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto
dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Ya, pasti lah. Iya, iya. Mana tuh? Mana tuh? Langsung ya. Gemeter itu gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Mantap sih wes. Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari.
Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Yang rapi ya, rapi ya, rapi ya. Pasti ya. Iya. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Tapi itu dong yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut.
Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak? Rapi ya. Pasti ya. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Dipan ngapain Dipan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen
PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Trimonews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur yuk, mundur. Bisa Pak? Rapi ya. Ya, pasti lah. Ya. Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain sih, Pan? Periksa. Mantap sih, Wes. Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa Pak? Rapi ya. Pasti lah. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Kopi itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi.
Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Bisa ya, Pak? Rapi ya. Ya, pasti, Ray. Ya. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan. Oke itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki.
Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mundur. Di sana, Pak. Yang rapi ya. Ya, pasti, Ya. Pak. Mana tuh? Langsung ya. Gemeter tuh. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Mantap sih wes. Pan. Pakai itu dong. Yang buat Coki ngapain sih? Coki.
Pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang dicapai hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rapi ya. Pasti lah. Langsung ya. Ivan ngapain Ivan? Periksa. Apa sih Wes? Pan.
itu dong yang buat Coki ngapain sih? Coki lagi. Pemirsa, live breaking news kembali hadir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada Selasa 20 Agustus 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Panggilan terhadap Hasto Kristianto merupakan penjadwalan ulang dari yang sebelumnya pada 16 Juli lalu. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Hasto tiba di gedung KPK pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Terlihat dia ditemani kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Johannes Tobing, dan sejumlah anggota tim hukum PDIP. Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan dirinya membawa ketetapan hati untuk berbicara kebenaran. Hasto kemudian masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Setelah itu, tampak Hasto menunggu dipanggil penyidik untuk naik ke lantai 2, tempat pemeriksaan dilakukan. Sejauh ini KPK belum mengungkap apa hubungan Hasto dalam perkara proyek korupsi di DJKA Kemenhub tersebut. Menurut Hasto, dia dipanggil KPK karena salah satu orang tersangka kasus tersebut pernah menyumbangkan dana untuk kampanye Jokowi dan juga Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Hasto sebelumnya sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 15 Juli atau sehari sebelum penjadwalan ulang. Dia meminta diperiksa lebih cepat sehari. Dalam catatan Tribunnews, Hasto pada 12 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke KPK untuk minta diperiksa hari ini atau maju sehari dari penjadwalan ulang. Namun rupanya pada hari ini penyidik KPK tidak memeriksa Hasto dikarenakan sudah terjadwal untuk perkara lainnya, sehingga diputuskan pemeriksaan Hasto dijadwalkan pada Selasa 20 Agustus. Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta api, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung, Dion Renanto Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang. Pejabat tersebut bernama Bernard Hasibuan dan juga Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan pun bervariasi.